Ini karena tingginya belum sama, supaya dia nyusul tingginya sama. Makanya di sini kita potong. Ini seperti inilah yang namanya exobrik. Nah, kita sudah menentukan di garis batas dari dinding. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat Hansa Multi Talenta dimanapun berada. Doa terbaik, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih telah berkunjung lagi dalam channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing, kita akan berbagi pengalaman. Nah, di sini yang akan kami sharingkan adalah mengenai exobrik. Exel itu adalah poros, kalau di translate satu persatu, brick itu adalah pengerusakan, yaitu pengerusakan pada poros. Tujuannya tidak lain hanya supaya batang tersier ini nanti dia akan semakin membesar, dan untuk tunas-tunas air kita akan kurangi. Begitulah mengenai sedikit tentang exobrik. Nah, namun sebelumnya kita melakukan untuk exobriknya, pada dasarnya adalah setiap kita memiliki cara-cara yang berbeda. Contohnya 10 untuk mencapainya tidak harus 9 tambah 1, tidak harus 8 tambah 2, bisa juga 5 kali 2, bisa juga 7 tambah 3, bisa juga 5 ditambah 5, seperti itulah. Disitulah pengangguran menurut kami. Pengangguran itu bebas. Setiap kita memiliki cara-cara yang berbeda. Langsung di poin dimana kita akan melakukan exobrik seperti ini. Ini sebagai contoh, sebagai sampel saja ya. Kita akan melakukan exobrik. Exobrik itu supaya batangnya tumbuh secara rata. Kita tentukan dulu titik yang akan di exobrik ya. Kita tentukan biar sama rata, tujuannya biar serempak. Nah, kalau exobrik adalah poros yang dirusak. Itu kalau bahasa translate dalam bahasa Inggris yang dipotong satu-satu. Excel itu poros, brick itu rusak. Poros yang dirusak. Nah, di dalam hal ini adalah kita pangkas. Lalu bagian mana yang dipangkas? Yang dipangkas adalah bagian dari ujung-ujung dari tanaman yang sudah kita tentukan ketinggiannya. Seperti ini kami tentukan di ketinggian kurang lebih 1,5 meter ya, rata-rata serempak ini yang kita kocar dengan menggunakan air lindi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Supaya apa? Nih seperti ini contohnya. Ini ada 6 berarti. Ini karena tingginya belum sama, supaya dia nyusul tingginya sama. Makanya di sini kita potong. Ini seperti inilah yang namanya exobrik. Nah, kita sudah menentukan di garis batas dari dinding. Nah, seperti ini. Jangan sayang-sayang. Ini namanya exobrik. Tanpa membuang tunas-tunas ataupun daun-daun yang di sekitarnya. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai sampel, kalau tunas air yang seperti ini kita buang semua, maka untuk tunas bud ini rawan pecah. Makanya di sini untuk exobrik kita hanya membuang beberapa dan menyisakan paling tidak 1 ataupun 2. Seluruh batang tersier yang kita exobrik. Supaya tujuannya tidak lain supaya ini cepat membesar dan nutrisi tertampung di sini nih, mata bud ini. Nih seperti ini kita buangin saja. Nah, seperti ini kita buangin saja. Kita sisakan 1 atau 2 tunas airnya. Seluruhnya supaya nutrisi terbendunglah dia di sini di tunas bud ini. Nanti kita mudah untuk proses pembuahan apabila tunas bud itu pecah. Seluruhnya kita pangkas, seluruhnya sisakan 1 atau 2 daun tanpa terkecuali. Kalau kita memutuskan semuanya, nanti yang ada sekali lagi tunas atau mata bud ini akan pecah dan akan membawa bunga. Karena apa? Karena ini adalah varian Jupiter yang sangat mudah sekali untuk dibuahkan. Lanjut kita pangkas semuanya. Walaupun sudah subur seperti ini nggak masalah, kita sisakan 1 atau 2 seperti ini ya. Ini kami sisakan 2. Tujuannya seperti ini, kita tidak buang semua juga. Ini akan membakar melalui proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis tersebut nanti akan nutrisinya akan diserap dan diperantarain oleh batang-batang yang seperti ini nih. Batang-batangnya nanti dia lama-lama membesar. Untuk sulur-sulur yang seperti ini kita buangin saja, tidak perlu karena kita sudah punya rambatan berupa tali seperti ini maupun ajir.
Kalau belum punya, dia akan mencarinya, mempercepat untuk proses perangsangan tumbuh. Itu salah satunya dari fungsi sulur. Nih, kita pangkasin semuanya. Tinggal sisain 1 atau 2 daun. Seperti ini hasilnya. Ini titik tumpu yang dinamakan axle break. Berbeda ya dengan potes pucuk. Kalau potes pucuk kita pangkas di titik boot yang potensial. Sebagai contoh seperti ini, titik boot potensial. Itu kalau potes pucuk kita pangkas di sininya, kita buang seluruhnya. Itu kalau potes pucuk, termasuk tunas air, daun kita buang. Ini atas 3 mata boot dari atas ataupun 2 kita buang semua, tujuannya untuk memecahkan mata boot ini. Ini kalau potes pucuk. Kalau axle break tujuannya hanya membatasi yang di porosnya ini, kita pangkas, kita batasi pertumbuhan supaya tersier yang lain, sebagai contoh sininya, ikut segera menyusul dengan ketinggian yang sama. Seperti itulah axle break. Baiklah, kesimpulannya adalah axle break itu secara translate, apabila ditranslate, axle itu adalah poros, break itu adalah pengrusakan. Jadi pengrusakan yang di poros dalam hal ini adalah tanaman anggur kami, pengangguran. Kita tidak melakukan axle break seperti ini. Jangan lupa sahabat, silahkan cantumkan di kolom komentar. Saya ingin berkenalan juga, sama-sama pecinta tanaman anggur. Silahkan ketik di kolom komentar asalnya dari mana, kita sama-sama silaturahmi. Oke, seperti ini hasilnya ya. Nih, ini adalah hasil dari pembentukan axle break yang tujuannya supaya batang-batang yang belum tingginya sama, ini seperti ini, dia akan menyusul ke atas. Setelah dilakukan pengurangan daun-daun juga berupa tunas-tunas air, ini kita sisakan 1 untuk menahan supaya nantinya, ini ada yang beberapa nih, dia tertahan, dan untuk proses fotosintesa di sini nutrisinya akan tertampung di batang-batang tersier maupun mata boot yang nantinya kita akan melakukan proses pembuahan. Ini kunci dasarnya adalah sama, yaitu supaya pembentukan tersier rata sama sampai atas. Nggak usah sayang-sayang seperti ini. Ini adalah hasil axle break. Ini anggur Jupiter yang kita sering update dengan menggunakan pengecoran air lindi seperti ini. Nih, kita gunakan air lindi yang warnanya sudah agak semu merah, ini yang bagus ini. Kalaupun di tampungan yang lain belum ada yang semu merah, kita kasih ini 1 gayung 2 gayung, nggak masalah. Oke, semoga bermanfaat sharing kami. Terima kasih telah menyimak, kita sharing berbagi pengalaman. Ketik saja di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Selama pertanyaan itu bisa kami jawab, akan kami jawab. Apabila itu merupakan kesulitan bagi kami, kita sama-sama cari jalan keluarnya. Segala kesalahan, segala kekurangan adalah murni dari kami pribadi yang haus akan ilmu dan pengetahuan. Mari sama-sama belajar, karena belajar tidak ada istilah terlambat. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat Tansa Multitalenta dimanapun berada, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.